Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Lia dan Mas Bagus di sekolah Minggu tanggal 12 April 2020. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kak Lia percaya pasti sehat semua. Adakah sukacita untuk minggu hari ini? Sukacita ya. Nah, Kak Lia pun juga sukacita karena hari ini, minggu ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya minggu ini kita memperingati hari apa? Paskah, ya, hari Paskah, di mana Yesus lahir ke dunia. Dia membuat karya selama dia hidup di dunia. Setelah itu dia disiksa, wafat, tetapi tidak hanya wafat saja, akhirnya dia bangkit dan menyelamatkan hidup manusia. Nah, Kak Lia berharap hari ini kita bisa bersama-sama sekolah minggu untuk memperingati hari Paskah hari ini. Nah, adik-adik, Kak Lia berharap kalian juga percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup buat kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan dulu tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, seperti lagu ini, tanda cinta Tuhan bagi kita, Dia disalibkan buat kita. Nah, kita tinggal percaya bahwa Tuhan itu hidup untuk kita dan Dia menyelamatkan kita dan setiap manusia. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu, belajar tentang firman-Mu yang sungguh memampukan kami untuk kami hidup di dalam kehidupan ini, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan, tuntun kami minggu hari ini untuk memperingati hari Paskah di mana Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, Kak Lia mau bertanya. Kak Lia punya teman, seseorang perempuan, dia itu bahagia sekali bahwa Yesus bangkit buat kita. Nah, dia sangat senang dengan kebangkitan Tuhan dan dia percaya. Nah, adik-adik tahu nggak perempuan ini siapa? Kalau belum tahu, kita mau baca firman Tuhan. Nah, ambil dulu Alkitabnya, ambil dulu yang Alkitab ataupun Alkitab di HP ataupun Alkitab buku untuk disiapkan. Kalau sudah diambil, kita mau buka di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu semua? Nah, Kak Lia berharap sudah ketemu semua. Kita mau baca bersama-sama ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Judulnya Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain
menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan bersukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat." Nah, amin. Kalian di sini punya video. Nah, kita mau lihat video ini bersama-sama untuk lebih jelas lagi tentang apa sih ayat Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, apa sih menceritakan tentang apa. Supaya adik-adik lebih ngerti, kita mau saksikan bersama-sama video ini. Mari kita saksikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan,
lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik sudah melihat video yang tadi Kak Lia setelkan kan, di mana tentang Tuhan Yesus disalibkan, terus dia wafat, akhirnya dia bangkit pada hari ketiga. Nah, di sini di mana seorang Maria ini percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia sangat bahagia bahwa Allah itu bangkit dan hidup. Setelah itu di ayat selanjutnya juga ada bahwa si Tuhan Yesus meminta untuk mereka pun juga memberitakan kebenaran tentang kesukaan yang besar bahwa Allah itu bangkit menyelamatkan manusia. Nah, kita bisa ambil cerita ini, apa sih yang dapat kita pelajarin tentang cerita ini dan video yang tadi sudah kita lihat, di mana si Maria ini percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu hidup dan dia memberitakan kebenaran Allah dimanapun dia berada. Nah, adik-adik, Kak Lia berharap kita juga semua adik-adik yang di rumah percaya bahwa Yesus itu hidup menyelamatkan kita, dan kita pun harus juga mengabarkan berita yang baik ini kepada setiap orang. Gimana caranya ya Kak Lia? Caranya kita bisa dengan hidup yang benar, menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Belajar untuk saling menolong teman, tidak suka berbohong. Terus kalau ada teman yang butuh bantuan, kita bantu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk teman-teman atau orang-orang sekitar kita, saudara kita melalui pembelajaran kita, melalui firman Tuhan selama ini yang kita dapat. Kita pun itu menjadi contoh bahwa kita itu adalah anak Allah. Di situ pun kita juga bisa sudah memberitakan kebenaran Allah, karena Allah mengajarkan apa? Hal yang baik. Ya, nah, Kak Lia berharap adik-adik semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan terus percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu hidup. Oke? Semangat ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mau menutup sekolah minggu ini, Kak Lia mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam surga yang mulia, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita dari video dan kami sudah membaca tentang firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang hidup, kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang bangkit dan hidup bagi kami. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, yang tidak ada di Allah-Allah yang lain. Bapa Yesus yang ada dalam surga yang mulia, ajari kami untuk hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati semua saudara-saudara kami, keluarga kami, dan setiap teman-teman kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau memujikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, dia
Sampai jumpa minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.